Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Nadia Sari, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan norma dan kaidah moral yang mengatur tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam semesta, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku alam tersebut. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan yang meliputi perbuatan benar dan salah. Ada beberapa prinsip terkait penerapan etika lingkungan. Pertama, manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan. Maka, sewajarnya manusia menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya. Prinsip kedua, manusia adalah bagian dari lingkungan yang tak terpisahkan. Sudah seharusnya menjaga pelestarian dan keseimbangan lingkungannya. Prinsip ketiga, kebijaksanaan dalam menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Prinsip keempat, manusia harusnya menyadari bahwa lingkungan disediakan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk hidup. Ada 3 teori terkait etika lingkungan, yakni antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme adalah teori yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Manusia dengan segala kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam ekosistem. Manusialah yang berhak menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan alam. Baik secara langsung maupun tidak langsung, teori ini menganggap bahwa alam hanyalah sebagai objek atau sasaran dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan tujuan pencapaian manusia. Alam tidak memiliki nilai dan perhatian sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Alam hanya mendapatkan nilai dan perhatian sejauh dia menunjang kepentingan manusia. Teori yang kedua adalah biosentrisme. Teori ini memiliki cakupan yang lebih luas dari teori yang pertama. Biosentrisme membatasi etika pada komunitas yang hidup atau biotik. Teori ini menganggap bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan mempunyai nilai, sehingga kewajiban bersumber pada pertimbangan kehidupan, sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Sehingga manusia pun memiliki kewajiban moral kepada alam. Teori yang ketiga adalah teori ekosentrisme. Berbeda dengan kedua teori di atas, teori ini memiliki cakupan yang lebih luas lagi, di mana teori ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik biotik yang hidup dan abiotik yang tidak hidup. Karena secara ekologis, biotik dan abiotik saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban moral pada seluruh komunitas tersebut. Dari ketiga teori tersebut, dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan tidak hanya membahas tentang hubungan atau relasi manusia dengan manusia saja, tetapi
membahas terkait hubungan manusia dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Etika lingkungan membahas mengenai relasi di alam semesta, yakni hubungan manusia dengan manusia yang berdampak pada alam maupun hubungan antara manusia dengan makhluk lain dan alam semesta melalui kebijakan politik dan ekonomi yang berdampak kepada alam. Manusia sebagai pihak yang paling menentukan di dalam sebuah ekosistem harus memahami bahwa manusia memiliki hubungan dengan alam semesta ini, sehingga diharapkan segala kebijakan yang diambil bisa berdampak baik terhadap manusia dan lingkungan di sekitarnya. Menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab seluruh umat manusia, dan semua itu dimulai dari diri kita. Biasakan diri beretika baik pada lingkungan dalam hal kecil sekalipun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.